Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Revalina dari kelas 04 SMJP 032 dengan NIM 231010503387. Video kali ini saya akan membahas topik penting yaitu bagaimana cara mengorganisasikan perusahaan bisnis secara efektif, efisien, dan mampu bersaing di era modern. Materi ini diambil dari pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Yuk kita simak materinya. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah sistem yang menunjukkan bagaimana pekerjaan dan tanggung jawab dibagi dalam perusahaan. Melalui bagian organisasi, kita bisa melihat posisi seseorang, kepada siapa dia bertanggung jawab, dan siapa yang berada di bawah pengawasannya. Struktur organisasi mencerminkan alur komunikasi dan alur pengambilan keputusan dalam perusahaan. Beberapa faktor penting dalam menyusun struktur organisasi antara lain. Yang pertama, misi dan strategi perusahaan. Yang kedua, ukuran atau skala perusahaan. Dan yang ketiga, lingkungan internal dan eksternal. Contohnya, Ford Motor Company telah mengalami banyak perubahan struktur sejak tahun 1903. Agar tetap kompetitif, mereka menyesuaikan struktur untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi. Terdapat 3 komponen utama dalam membentuk struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi. Spesialisasi adalah pembagian pekerjaan ke dalam tugas-tugas kecil yang lebih spesifik, sesuai kemampuan tiap individu. Ini membantu efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, departementalisasi. Setelah pekerjaan dipisah-pisahkan, perlu dikelompokkan berdasarkan yang pertama, fungsi, seperti pemasaran, operasional, dan keuangan. Yang kedua, produk, misalnya sepeda, motor, mobil. Yang ketiga, proses, yaitu urutan pembuatan produk. Yang keempat, pelanggan, kelompok anak muda, keluarga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, wilayah geografis, wilayah Indonesia Barat, Timur, bahkan luar negeri. Perusahaan besar biasanya menggunakan kombinasi atau departementalisasi majemuk agar struktur lebih fleksibel. Selanjutnya, hierarki pengambilan keputusan. Menentukan siapa yang berwenang membuat keputusan ada 2 model. Yang pertama, sentralisasi. Semua keputusan diambil di tingkat atas. Yang kedua, desentralisasi. Wewenang dibagikan ke berbagai tingkatan. Contohnya, toko retail cabang daerah sering diberi kebebasan dalam menentukan promosi lokal. Terdapat 4 bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Dibagi berdasarkan fungsi bisnis, yaitu keuangan, sumber daya manusia, pemasaran. Ini cocok untuk perusahaan kecil hingga menengah. Yang kedua, struktur divisional. Berbasis pada lini produk. Misalnya, divisi motor, mobil, dan sepeda. Tiap divisi punya timnya sendiri. Yang ketiga, struktur matriks. Gabungan antara struktur fungsional dan proyek. Pegawai bisa punya 2 atasan, 1 berdasarkan fungsi dan 1 berdasarkan proyek. Cocok untuk proyek besar dan kompleks. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah struktur internasional. Dipakai oleh perusahaan global, fokusnya bukan lagi batas negara, tapi efisiensi dan integrasi global.
Terdapat desain organisasi modern yang lebih adaptif. Yang pertama, organisasi tim. Yang kedua, organisasi maya. Dan yang ketiga, organisasi pembelajaran. Terdapat aspek hukum dalam struktur organisasi. Dari sisi hukum, usaha wajib mendaftarkan perusahaan, membuat pembukuan yang memuat informasi keuangan dan operasional, menyimpan dokumen keuangan minimal 10 tahun. Pembukuan bisa diakses oleh pihak berwenang seperti hakim, ahli waris, atau kreditor dalam situasi tertentu. Bentuk perusahaan juga memengaruhi struktur seperti perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, dan BUMN. Jadi, dari materi yang sudah kita bahas mengenai struktur organisasi bukan hanya soal bagan dan posisi, tapi tentang bagaimana perusahaan bisa bergerak dengan arah yang jelas, tanggap terhadap perubahan, dan tetap kompetitif, sehingga perusahaan dapat bersaing dan bertahan pada era modern seperti saat ini. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.